Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan. Sebelumnya yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah PSDP Dr. Andes Yeni Kustianingsih, Eskom Mkom, dalam penerapan ERP dalam pengelolaan pabrik tahu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ansori, beserta teman dengan NEM akhir 155, beserta teman saya Husnul Khotiman, NEM akhir 014, Eva Koniatus Yukro dengan NEM akhir 022, Tiffany Naila Maharani dengan NEM akhir 026, Fahima Ulia dengan NEM akhir 048, Miftahul Jannah dengan NEM akhir 150, Rosalia dengan NEM akhir 169. Selanjutnya pendahuluan. Pendahuluan, teknologi informasi memegang peranan penting dalam efisiensi, efektivitas, dan fleksibilitas bisnis. Di perusahaan, teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan layanan, termasuk dalam proses penjualan yang menjadi indikator utama kesehatan bisnis. Tingginya penjualan menunjukkan banyaknya permintaan pelanggan, sementara penjualan rendah bisa menandakan masalah manajemen atau administrasi. Dalam pabrik tahu, proses administrasi dan pencatatan penjualan masih manual menggunakan buku besar untuk mencatat pemasukan, pengeluaran, dan keuangan bulanan. Metode ini rentan terhadap kehilangan data, duplikasi, dan kesalahan penyimpanan, serta tidak menyediakan fungsi secara pencarian otomatis. Akibatnya, ini dapat merugikan pabrik tahu dan menyebabkan hilangnya data pemesanan yang berdampak negatif pada pelanggan. Selanjutnya, konsep sistem ERP. ERP merupakan tulang punggung teknologi dalam e-bisnis, berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengintegrasikan berbagai aktivitas perusahaan, seperti pemrosesan pesanan penjualan, manajemen, dan pengendalian persediaan hingga perencanaan produksi dan distribusi, serta keuangan. Seperti yang pada gambar di samping ini. Ada metode IOQ, metode ekonomi order, Mbak, lanjut. Metode ekonomi order quantity adalah salah satu teknik manajemen persediaan yang mempertimbangkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Metode ini bertujuan untuk mencapai biaya yang rendah, memastikan kualitas barang, dan menentukan tingkat persediaan yang optimal, di mana di permintaan tahunan jumlah unit yang dibutuhkan per tahun, S sama dengan biaya pemesanan per order, biaya tetap setiap kali melakukan pemesanan. H sama dengan biaya penyimpanan per unit per tahun, biaya penyimpanan tahunan per unit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu use case diagram. Pada gambar di sini terdapat 3 aktor, yaitu admin, gudang, dan juga manajer. Di mana pada aktor admin, admin dapat melakukan input, tambah, dan menghapus data barang terpakai, data barang masuk, laporan, dan dapat melihat analisa YOG dan juga manajemen user. Selanjutnya yaitu admin, use case diagram admin. Pada gambar di sini terdapat satu aktor, yakni admin, di mana admin melakukan login terlebih dahulu. Kemudian dapat mengelola data barang terpakai, laporan, manajemen user, data barang masuk, dan analisa EOG. Next. Selanjutnya yaitu use case diagram staf gudang, di mana pada gambar tersebut staf gudang dapat melakukan login, kemudian melakukan tambah, ubah, dan hapus data barang terpakai, data barang masuk, dan juga analisa YOG. Selanjutnya yakni use case diagram manager,
di mana manajer dapat melakukan login dan mengelola laporan, yakni meliputi stok barang, barang masuk, barang terpakai, dan analisa IOQ. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu activity diagram login. Pada activity diagram login ini yaitu terdapat user. Yang pertama yaitu membuka halaman web, tampil form login, input user dan password, dan selanjutnya yaitu tampil halaman menu. Next. Activity diagram data barang. Pada user yaitu pilih fitur data barang, menampilkan halaman data barang yaitu pilih tambah, menampilkan form input barang, menyimpan tindakan. Pada pilih ubah yaitu menampilkan form ubah barang dan menyimpan tindakan. Pilih hapus yaitu menjalankan tindakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini terdapat activity diagram barang masuk dan barang terpakai. Di sini untuk yang pertama, untuk barang data masuk dan barang terpakai akan menampilkan, sistemnya akan menampilkan halaman data barang. Selanjutnya, user melakukan pilih data, menginput data, dan akan ditampilkan form input barang oleh sistem. Selanjutnya mengisi halaman form, di mana sistem akan menyimpan tindakan tersebut. Selanjutnya di sini ada diagram activity diagram analisa IOQ. Untuk analisa IOQ ini ada fitur analisa IOQ ini. Website akan menampilkan, sistem ini akan menampilkan halaman data analisa IOQ. Lalu untuk user sendiri itu akan menginputkan data analisa IOQ terbaru melalui fitur tambah. Nah, selanjutnya ada seleksi data, di mana kalau apabila benar, menginput datanya benar, maka akan sistem akan menyimpan data terbaru. Jika inputan salah, maka akan kembali pada halaman data analisa IOQ kembali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada activity diagram manajemen user. Yang pertama yaitu ada pilih fitur manajemen user dan akan menampilkan halaman manajemen user. Dan lalu pilih tambah untuk menginputkan user baru dan selanjutnya ubah untuk mengedit user dan blokir untuk menghapus user dan akan menjalankan dan menyimpan tindakan. Selanjutnya. Tabel user, tabel barang, yang ketiga ada tabel barang masuk, yang keempat ada tabel barang terpakai, dan kelima tabel analisa IOQ nanti. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya itu terdapat tampilan dari program kami. Yang pertama itu akan menampilkan halaman login. Nah, selanjutnya kita bisa login aktor admin. Nah, di sini untuk admin sendiri itu akan muncul halaman beranda admin di mana ada admin bisa melakukan menampilkan data barang, juga bisa menambahkan data barang dan melihat barang ini bisa diubah dan juga dihapus. Begitu juga dengan data barang masuk, kita bisa menambahkan barang yang masuk dari supplier, lalu akan muncul di data barang masuk.
Untuk data barang terpakai juga sama, kita bisa menambahkan data barang yang sudah terpakai untuk produksi, di mana nantinya akan terdata di halaman data barang terpakai. Untuk analisa IoT-nya sendiri, di sini kita bisa menambahkan datanya. Nanti akan muncul, jika kita isi, nanti akan muncul jumlah pemesanan ekonomis. Seperti yang tertera di sini, sudah ada contohnya. Lalu untuk laporan sendiri, kita bisa melihat stok barang, barang masuk, barang terpakai, dan juga laporan analisa IoT. Untuk admin sendiri juga bisa menampilkan manajemen usernya. Di sini ada 3 aktor yang tadi sudah disebutkan, admin, manajer, dan juga gudang. Untuk aktor yang kedua, itu ada staf gudang. Nah, untuk di staf gudang juga sama. Setelah kita login akan muncul beranda dan juga ada data barang, kita bisa menambahkan, mengubah dan juga menghapus. Barang masuk juga sama, ditambah dan juga menampilkan data barang masuknya. Untuk barang terpakai juga sama, kita bisa menambahkan data barang yang sudah terpakai dan juga kita bisa menambahkan data analisa IoT-nya. Untuk staf gudang itu tidak bisa menampilkan atau mengubah manajemen user. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ada aktor yang terakhir. Untuk aktornya yaitu adalah manajer. Kemudian login untuk manajer. Di sini manajer untuk halaman berandanya sama seperti 2 aktor sebelumnya. Kemudian untuk manajer bisa melihat laporan dari stok barang. Di stok barang ini manajer hanya bisa melihat, tidak bisa mengedit barangnya. Kemudian ada barang masuk. Di sini juga untuk laporan datanya bisa dicetak per tanggal berapa, dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Selanjutnya yaitu ada barang terpakai. Untuk barang terpakai juga sama, bisa dicetak dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Dan selanjutnya ada analisa IoT. Itu juga sama, bisa dicetak. Kemudian ada halaman ubah password. Untuk ubah password di sini bisa memasukkan password yang lama, kemudian masukkan password yang baru dan ulangi password yang baru sebagai verifikasi seperti itu. Kemudian bisa juga logout. Oke, seperti itu untuk tampilan webnya. Baik, untuk kesimpulannya yaitu dari penjelasan yang sudah kami sampaikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, implementasi sistem enterprise resource planning merupakan langkah yang penting dalam meningkatkan efisien dan efektivitas pengelolaan persediaan bahan baku di pabrik tahu. Kemudian yang kedua yaitu dengan mengatasi tantangan dalam administrasi manual dan kurangnya sistem pencarian otomatis, ERP dapat membantu mengurangi risiko kesalahan, meningkatkan kinerja operasional, dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.